Udara musim semi menyelimuti kota kecil di Belanda dengan suhu yang nyaman. Bunga tulip bermekaran di taman-taman. Sepeda lalu lalang dengan tenang. Burung berkicau tanpa beban. Nathaniel, dengan jaket wool dan syal abu-abu, berjalan menyusuri jalan berbatu kecil yang mengarah ke sebuah rumah tua bergaya klasik Eropa dengan atap miring dan jendela yang penuh pot bunga. Ia berhenti di depan pagar putih kecil, membuka gerbangnya perlahan, dan mengetuk pintu rumah. Pintu pun terbuka. Seorang nenek tua berambut perak menyambutnya dengan senyum tulus. "Nathaniel, anak baik, kamu datang juga," katanya dalam bahasa Inggris beraksen Belanda, lalu merangkul Nathaniel dengan hangat. Nathaniel membalas pelukan itu dan senyum khasnya yang kalem pun muncul. "Aku janji akan datang sebelum musim semi habis kan?" jawabnya. Mereka masuk ke dalam rumah yang hangat, dengan aroma kayu manis dan teh melati. Interior rumah itu penuh kehangatan. Lukisan keluarga, perabotan antik, dan rak buku tua. Di ruang tamu, 2 cangkir teh tersaji. Nathaniel duduk di kursi rotan beralas rajutan tangan. "Bagaimana kabarnya?" tanya sang nenek tiba-tiba. Menatap Nathaniel dengan lembut, namun tajam. Seakan ada nama yang tak disebut, namun sama-sama mereka mengerti. Nathaniel menatap keluar jendela sebentar, lalu menjawabnya dengan santai, namun mantap. "Dia baik-baik saja, dan akan selalu begitu. Aku menjaganya." Senyuman tipis menghiasi wajah nenek. Ia mengangguk pelan. Nathaniel pun ikut tersenyum. Mata tajamnya yang biasanya terlihat dingin, kini berbinar seperti anak kecil yang menyimpan harapan. Ruang kantor Rafael tampak elegan. Di belakangnya dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota. Ia sedang duduk santai di kursinya, membuka ponsel. Satu notifikasi pesan masuk. "Baik. Aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan ke Amerika menjalani kehidupan baru di sana dan meninggalkan semuanya di sini. Tolong siapkan semuanya." Rafael membaca perlahan, lalu tersenyum ringan, meletakkan ponselnya di meja. Akhirnya, satu kekusutan selesai juga. Gumamnya dengan pelan, sambil memutar kursinya menghadap jendela. Leonard, ia berdiri di dapur kecil kontrakan sambil mengenakan celemek bermotif kartun chef. Ia menata bahan-bahan dapur seperti juri master chef, penuh percaya diri. Alia duduk di kursi makan, menyandarkan dagu di tangannya sambil memelototi Leonard yang terlalu bersemangat. "Dengar baik-baik," ujar Leonard sambil menunjuk telur. "Level memasakku sekarang udah di titik di mana chef bintang 5 pun mengelirik. Benar-benar puncaknya masak domestik." Alia mengangkat alis, tak percaya. "Kalau begitu, Chef Leonard, aku tentang kamu. Buatkan aku telur dadar dengan sentuhan lembut dan manisnya cinta dari seorang CEO. Tapi ingat, manusia biasa bukan alien pencipta pisang Ambon atau kurma goreng, ya." Leonard menyeringai, mengangkat spatula bak pedang. Challenge diterima. Beberapa saat kemudian, dapur riuh oleh suara teflon dan panci. Leonard serius mencampur bahan-bahan.
sesekali mencium aromanya dengan gaya ala koki profesional. Namun entah kenapa, dia justru memasukkan gula, bukan garam. Entah itu karena gugup atau karena terlalu percaya diri. Alia tidak membantu sedikit pun. Hanya duduk menunggu sambil memainkan sendok dengan senyum geli. Akhirnya Leonard keluar dari dapur dengan sepiring telur dadar yang tampilannya ya cukup menggoda. Untuk sang putri penjaga kafe, telur dadar istimewa karya tangan sang CEO, katanya penuh bangga. Alia menatap curiga, lalu mencicipinya. Sesaat setelah gigitan pertama itu masuk, ekspresi Alia langsung berubah. Wajahnya menegang, matanya membulat, mulutnya berkedut. Kenapa rasanya manis? Tanyanya, hampir tersedak. Leonard bingung, ia ikut mencicipi, lalu menyadari kesalahannya. Oke, itu seharusnya bukan gula, ucapnya lirih, lalu garuk kepala sendiri. Alia tertawa terbahak-bahak sampai keluar air mata. Kamu serius tadi? Ngaku udah di level chef bintang 5, chef dessert mungkin. Leonard cemberut, lalu berdiri dengan gaya dramatis. Baik-baik, aku akan menebus ini. Maukah engkau menanti sajian baru dari chef Leonard? Menu restoran mahal sekelas hotel bintang 7. Alia langsung menggeleng dengan cepat. No, anak kos harus hemat. Aku aja yang masak. Kamu cukup duduk dan tobat. Leonard pun duduk dengan patuh, sementara Alia mengambil alih dapur. Jangan khawatir, aku gak akan pakai lemon di nasi goreng, katanya menyindir. Leonard hanya mendengus, lalu tersenyum kecil sambil melihat Alia yang sibuk. Ada kebahagiaan sederhana di tengah kekacauan yang telah mereka lewati. Sudah 2 bulan sejak operasi penyelamatan Alia di perbatasan Kamboja. Di sebuah taman yang indah yang dipenuhi oleh bunga dan dikelilingi kanal jernih, Nathaniel duduk sendirian di bangku kayu. Ia mengenakan kot tebal dan topi datar, menatap jauh ke arah air yang berkilau di bawah sinar matahari musim semi. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri dan berhenti pada satu foto. Seorang wanita muda dan senyum lembut. Nathaniel hanya diam, matanya menatap foto itu dengan lama, tanpa ekspresi yang gamblang. Tapi dari cara ia menyentuh layar, terlihat jelas ada rindu yang tertahan. Ia menghela nafas pelan, lalu menyimpan ponselnya kembali. Di tempat asing ini, ia mungkin terlihat sendiri, tapi pikirannya jelas masih tertambat pada tempat yang ia tinggalkan. Langit kota sudah gelap. Di dalam kontrakan sederhana Leonard, Rafael sedang menginap malam itu. Ia duduk berselonjor di karpet sambil memegang bantal kecil, mengenakan kaos santai dan celana pendek. Leonard duduk di sofa, sedang membaca tablet, tampak setengah mendengarkan cerita Rafael yang seperti biasa, terlalu dramatis untuk ukuran percakapan biasa. Kau tahu, kata Rafael, mengulung-gulung bantal di pelukannya. Setelah kita pulang dari Kamboja, ayahku langsung murka. Kalau saja tatapan bisa membunuh, aku mungkin udah jadi abu dan diubah jadi dekorasi kantor keluargaku. Leonard melirik malas, bukannya itu biasa? Iya. Tapi kali ini dia menatapku seperti semacam monster gagal eksperimen. Katanya aku terlalu ceroboh, terlalu sentimental.
Padahal yang kulakukan hanya menyelamatkan gadis manis dari para psikopat. Romantis bukan? Rafael menirukan suara ayahnya. Kau bukan anak kecil lagi, Rafael. Bertindak seperti pahlawan kartun tidak menyelesaikan apapun. Lalu ia kembali ke suara normal. Lucu. Padahal dulu aku memang suka nonton kartun. Leonard tertawa kecil. Ayahmu butuh terapi. Atau mungkin hanya butuh liburan. Saat sedang mereka bercanda, Alia muncul dari dapur membawa 2 cangkir kopi. Ceritanya kayak acara talk show tengah malam, ucap Alia sambil menyerahkan kopi ke Rafael dan Leonard. Rafael menerima kopi itu sambil tersenyum. Ah, penyelamatku, katanya dramatis. Lalu menyesap kopi. Ia menatap Leonard dan Alia lebih serius. Darren bukan tipe yang gampang menyerah. Bisa aja suatu hari nanti dia mencoba lagi dengan cara yang lain. Aku serius, kalian harus waspada. Leonard menanggapi dengan kalem, tapi sinis. Kau tahu siapa yang paling berbahaya? Bukan penjahat kelas kakap, tapi orang yang mengaku-ngaku selebritas padahal jaringan bisnisnya bersinggungan sama dunia bawah. Tatapannya mengarah ke Rafael. Alia tersenyum geli. Rafael hanya tertawa, menegak kopinya sampai habis. Kau lupa satu hal, Leo. Aku ini bukan hanya selebritas. Aku CEO, artis, pewaris kekayaan keluarga. Dan ya, sedikit mafia level menengah. Ia mengangkat cangkir kopinya sambil berkata sok bangga. Combo yang tak tertandingi bukan? Alia mulai bekerja seperti biasa. Ia merapikan meja, mengecek stok, dan menyapa pelanggan dengan senyum lelah tapi tetap tulus. Pandangan matanya berhenti di sudut kafe. Kursi yang biasanya ditempati Nathaniel. Sudut itu kosong, namun seolah masih menyimpan jejak seseorang yang sering menatap dunia dari situ tanpa banyak bicara. Alia mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Kabar kamu gimana? Tak lama kemudian pesan balasan pun masuk. Baik, seharusnya kamu di sini sekarang. Banyak tempat menarik yang bisa kita singgahi. Alia tersenyum sendiri, lalu membalasnya. Kapan balik? Jawaban Nathaniel datang tak lama kemudian. Semoga dekat-dekat ini. Sudah terlalu lama aku tidak menyapu taman dan menjadi karyawan paling malas. Pasti ada debu tebal menungguku. Alia terkikik kecil dan menyimpan ponselnya. Bangku itu tetap kosong, tapi tak terasa sejauh sebelumnya. Alia baru saja selesai bekerja. Melangkah keluar dari kafe. Di luar, Leonard sudah menunggu di mobilnya. Bersandar dengan gaya sok keren, tangan di saku celana. Alia berlari kecil menghampiri, lalu pura-pura terpleset dengan dramatis berlebihan. Aduh Leo, aku tidak bisa jalan. Tolong bantu, aku terluka parah. Di harga diri, Leonard hanya menatapnya dengan sinis. Serius, drama jam segini? Cepat angkat aku nggak kuat, ini urgent. Leonard dengan nafas panjang dan geleng-geleng akhirnya menggendong Alia ke mobil. Kau makin berat tahu nggak? Alia menoleh cepat dan memukul kepala Leonard dengan tangan mungilnya. Berani-beraninya bilang cewek bertambah berat. Dasar CEO tanpa filter. Leonard tertawa keras dan Alia ikut tertawa di gendongannya. Mobil pun melaju di bawah langit malam yang tenang, meninggalkan tawa dan kehangatan kecil di tengah kehidupan yang
perlahan kembali normal, namun tetap tidak pernah biasa. Lampu ruang tamu menyala hangat ketika Leonard menggendong Alia masuk ke dalam kontrakannya. Langkah kakinya mantap, meski raut wajahnya masih menyimpan ekspresi geli dari drama terpeleset yang barusan Alia lakukan. Alia memeluk leher Leonard dengan erat, lebih karena malu daripada karena lelah. Begitu masuk ke dalam, Leonard menurunkan Alia perlahan di sofa, lalu berlutut dan mulai melepaskan sepatunya. Ia memperhatikan sejenak kaki Alia, lalu menyipitkan mata. "Kaos kaki kamu bolong." Alia menunduk cepat, lalu menarik kakinya. "Hah? Enggak, itu sobek karena kamu. Tadi gendong aku terlalu kasar." Leonard terkekeh, berdiri sambil mengangkat tangan seolah menyerah. "Baiklah Nona sensitif, tapi tetap harus ganti ya. Nanti masuk angin. CEO peduli rakyat kecil tahu." Alia melempar bantal ke arahnya, tapi wajahnya tetap merah. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Jarak mereka tak lagi sejauh sebelumnya. Leonard yang masih ingin menembus kesalahan soal nasi goreng lemonnya dulu, mengajak Alia memasak bersama. Alia setuju, meski agak canggung. Mereka berdiri berdampingan di dapur mungil itu, membagi tugas. Alia memotong bawang, Leonard mengaduk telur di wajan. "Kalau gosong, tanggung jawab kamu ya," kata Alia pura-pura galak. "Tanggung jawabku bahkan kalau nasi ini berubah jadi batu meteor." Mereka tertawa, lalu hening sejenak. Ketika mereka sama-sama menunduk mengambil bahan di meja, wajah mereka hampir bersentuhan. Nafas Alia tercekat. Tatapan Leonard menempel di mata Alia. Sekian detik terasa begitu lama. Leonard perlahan mencium Alia. Alia terdiam, tak melawan. Bahkan matanya terpejam, seperti sedang terhipnotis oleh momen yang terlalu tenang untuk ditolak. Namun beberapa saat kemudian, Alia melepaskan diri dengan cepat. Matanya membelalak, wajahnya merah padam. Aku harus ngecek masakan," ucapnya tergagap. Leonard menoleh ke wajan, lalu berkata dengan santai, "Tenang, masih aman. Telurnya belum gosong kok." Alia menunduk, pura-pura sibuk mengaduk, tapi senyuman kecil tak bisa disembunyikan di sudut bibirnya. Mereka menghabiskan malam itu dengan obrolan kikuk, tawa canggung, dan tatapan curi-curi, seolah ada yang mulai tumbuh walau belum siap untuk diberi nama. Udara segar pagi menyapa wajah Alia dan Leonard yang sedang jogging santai di tepi lapangan golf. Ini kebiasaan baru yang mereka lakukan hampir setiap pagi. Semacam rutinitas yang entah sejak kapan menjadi momen penting. Alia yang mengenakan hoodie krem dan celana training memandang Leonard sejenak lalu berkata dengan nada serius, "Kamu gak seharusnya ngontrak di sebelahku, Leo." Leonard melirik ke arahnya, tak langsung membalas. "Aku tahu maksudmu," lanjut Alia. "Aku cuma gak mau semuanya jadi kebablasan. Aku cuma pengen hidup normal, sendiri, tanpa dikawal terus, tanpa tekanan ini itu." Leonard menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku ngerti Alia, tapi ini bukan soal mengekang atau menyetir hidup kamu. Ini soal jaga kamu tetap ada." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dan menatap Alia dengan serius. "Kalau bisa, aku pengen kamu tetap aman, tanpa harus takut melihat ke belakang. Dan kalau memang terlalu berat, aku bisa mundur selangkah. Tapi jangan minta aku berhenti peduli."
Alia mengalihkan pandangannya. Ada kehangatan aneh di dadanya. Marah? Tidak. Takut? Mungkin. Rindu pada seseorang yang terlalu dekat, itu pasti. Mereka melanjutkan jogging dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung, diam yang saling memahami. Lampu bandara menyala redup saat wanita itu, artis yang dulu menuntut Rafael, berdiri di depan gerbang keberangkatan menuju ke Amerika. Rambutnya diikat rapi. Tas jinjing berwarna peach tergantung di lengannya. Ia menatap Rafael dalam-dalam. Lalu tiba-tiba memeluknya. Kau orang baik, bisiknya dengan pelan. Meski tidak terlihat baik. Rafael diam sejenak, tak membalas pelukan itu tapi juga tidak menghindar. Matanya hanya menatap ke arah papan keberangkatan. Jangan buat skandal lagi di sana, katanya dengan nada datar tapi lembut. Aku capek bersihin nama orang. Wanita itu tertawa kecil. Lalu melepaskan pelukannya dan melangkah pergi. Rafael menatap punggungnya yang menjauh, hingga menghilang di balik pintu boarding. Ia menarik nafas pelan lalu berjalan kembali ke mobil. Langit kelam, hujan gerimis turun tipis. Konvoi mobil Rafael melaju di jalanan sepi menuju kediaman pribadinya. Tapi di persimpangan gelap, 5 mobil menghadang mereka. Rafael turun perlahan dari mobil membuka pintu dengan tenang. Tangannya kosong. Hanya tatapan tajam di balik jas hitam yang rapi. Dari sisi lawan, seorang pria bertopeng maju, langsung menodongkan senjata tajam dan menyerang Rafael. Tapi seorang pengawal Rafael melompat menghalangi. Pisau menancap di tubuhnya. Rafael menggertakkan giginya. Pertarungan sengit pun pecah. Suara benturan, pisau, tongkat listrik, dan teriakan menggema di tengah malam. Meski mereka hanya berlima, tim Rafael sudah terlatih. Dalam 10 menit, lawan yang tak menyangka perlawanan sebesar itu memilih kabur dalam bayang-bayang malam. Darah pengawalnya menetes di tangan Rafael saat ia membantu membawanya ke dalam mobil. Jangan pakai ambulans. Rumah sakit biasa, tanpa laporan. Perintah Rafael dengan singkat. Ia tahu ini bukan serangan acak. Terlalu terorganisir, terlalu terarah. Dan ia mengenali gaya itu, entah itu orang suruhan Darren atau rekan bisnis ayahnya yang ingin memberinya peringatan. Alia baru saja menyajikan secangkir cappuccino ketika seorang pria parubaya duduk di kursi sudut dan melambaikan tangannya. Wajahnya asing, tapi sikapnya terlalu santai, terlalu tahu banyak. Bisa temani saya sebentar, Nona? Alia menuruti dengan hati-hati. Setelah duduk, pria itu berbicara pelan tapi tajam. Leonard bukan orang yang aman, Nona Alia. Anak buah Darren akan selalu mengawasinya. Dan sayangnya, Anda adalah titik lemahnya. Alia mengerutkan dahi. Wajahnya langsung berubah. Apa maksud Anda? Maksud saya, jika Anda tetap dekat dengannya, Leonard akan selalu dalam bahaya. Anda juga. Bahaya yang bahkan pengawalnya tak akan sanggup tanggulangi. Alia menatap pria itu. Mencoba membaca maksud di balik matanya. Tapi pria itu hanya berdiri setelahnya dan meninggalkan secari kartu nama bertuliskan
seseorang yang masih peduli. Alia menggenggam kartu itu dengan erat. Wajah Leonard melintas di kepalanya. Semua kenangan, tawa, dan ciuman yang sempat terjadi. Apakah dirinya hanya akan menjadi beban atau justru titik kehancuran Leonard? Ia hanya menatap kosong keluar jendela dengan pikiran yang bergumul seperti ombak pasang dan sulit ditebak.